warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Miftah Fauzi, saya mahasiswa Magister Administrasi Publik Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang IT Governance Archetypes di Untirta untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah e-governance. Mari sama-sama kita simak video dan pembahasannya berikut ini. E-Governance Archetypes Untirta disusun oleh Nur Miftah Fauzi dengan NIM 77752100027. Latar belakang: perguruan tinggi merupakan sebuah institusi dengan salah satu tugas yang diembannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu cara untuk menciptakan daya saing untuk sebuah perguruan tinggi adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang aktivitasnya. Namun, pemanfaatan teknologi informasi seringkali hanya menyentuh permukaan saja, tidak sampai pada substansi sasaran yang sebenarnya. Hal ini terjadi baik di bidang administrasi maupun akademik. Peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ialah yang pertama, teknologi informasi sebagai integrator atau alat untuk menggabungkan program dan kegiatan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Kedua, teknologi informasi sebagai enabler bagi perbaikan atau penyempurnaan proses-proses akademik dan administratif serta munculnya layanan-layanan baru yang inovatif. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses bagi seluruh warga perguruan tinggi. Dan teknologi informasi sebagai transformer atau alat perubahan, yaitu untuk merubah tatanan budaya, mekanisme, dan nilai-nilai dalam pengelolaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengembangan implementasi teknologi informasi di perguruan tinggi merupakan upaya yang sudah seharusnya dilakukan, termasuk di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengertian IT Governance. Tata kelola teknologi informasi atau IT Governance adalah kapasitas organisasi yang dilakukan oleh Dewan, Manajemen Eksekutif, dan Manajemen Teknologi Informasi untuk mengontrol perumusan dan pelaksanaan strategi TI, dan dengan cara ini memastikan fungsi bisnis dan teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi dalam suatu organisasi merupakan suatu pengaturan yang sifatnya top level. Dalam memodelkan dan merancang kerangka kerja tata kelola teknologi informasi di Untirta, ini melalui model Weil dan Ross yang dijadikan acuan utama dalam pembahasan ini. Model Weil and Ross, pemahaman terhadap cara berpikir, melaksanakan pemetaan, dan langkah-langkah dalam menerapkan kerangka kerja Weil and Ross model dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut ini. Yang pertama, dawat atau domain atau keputusan teknologi informasi apa yang diambil atau bagaimana teknologi informasi dipergunakan dalam organisasi. Keputusan tersebut bagaimana. Nah, ini yang disebut sebagai domain teknologi informasi. Antara lain meliputi bidang-bidang. Pertama ada IT Principles atau prinsip pemanfaatan atau peran TI yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana TI akan dipergunakan. Selanjutnya ada IT Infrastruktur Strategi, adalah strategi dalam hal membangun fondasi kapabilitas TI yang terdiri dari layanan-layanan TI yang standar yang dipakai oleh seluruh organisasi serta dikoordinir secara terpusat. Selanjutnya ada IT Arsitektur, merupakan sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis.
Selanjutnya ada IT investment, merupakan keputusan mengenai jumlah serta alokasi biaya investasi TI, termasuk pengajuan proposal proyek, justifikasi teknis, persetujuan, serta akuntabilitas. Selanjutnya business application need, atau aplikasi bisnis yang perlu diadakan dan dikembangkan. Jadi model Melrose yang pertama, What itu terdiri dari IT Principles, IT infrastruktur strategi, IT arsitektur, IT investment, business application needs. Terus unsur yang kedua ada who atau style. Nah, ini merupakan penjelasannya adalah siapa yang memiliki otoritas atau yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam teknologi informasi, serta peran stakeholder TI di dalamnya. Beberapa pola dasar atau IT governance archetypes yang menyangkut pengambilan keputusan TI ini terdiri antara lain yang pertama adanya bisnis monarki. Nah, bisnis monarki ini dimana keputusannya itu diambil oleh individu, grup, atau komitmen yang terdiri dari eksekutif bisnis senior. Nah, ini lebih kepada top manager ya, atau pimpinan teratas. Selanjutnya ada IT monarki. Nah, di mana keputusan itu diambil oleh individu TI atau grup eksekutif teknologi informasi. Ada feodal, di mana keputusannya diambil oleh pimpinan unit bisnis, pemilik proses-prosesnya penting atau delegasi. Selanjutnya ada IT duopoly, di mana keputusannya diambil oleh eksekutif TI beserta suatu grup lain seperti seorang CEO atau pimpinan unit bisnis. Terus ada federal, di mana keputusannya diambil secara bersama-sama oleh eksekutif tingkat CEO dan sedikitnya satu grup bisnis lain, termasuk eksekutif TI. Selanjutnya ada anarki, di mana keputusannya itu diambil oleh masing-masing pengguna. Unsur yang ketiga menurut model Well and Ross adalah how atau mekanisme. Jadi bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusannya itu dilaksanakan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan seperti executive commit, IT council, dan lain-lain. Proses penyelarasan atau alignment proses dan pendekatan komunikasi. Nah, untuk pembahasannya, unsur yang pertama what atau domain. IT principles. Nah, IT principles ini diungkapkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari eksekutif puncak, high level statement. Nah, tentang bagaimana teknologi informasi digunakan di Untirta. Sekali ditetapkan, pernyataan-pernyataan ini kemudian diartikulasikan ke segenap komponen perguruan tinggi dan menjadi bagian dari proses manajemen, berfungsi sebagai pengarah dalam berbagai usaha pemanfaatan teknologi informasi di Untirta. IT Principles dalam tata kelola teknologi informasi di Untirta diwujudkan oleh misi Untirta, yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green IT University. Yang kedua ada IT arsitektur. IT arsitektur itu mengisyaratkan kebutuhan akan standarisasi dan integrasi proses-proses di perguruan tinggi. Nah, Untirta memiliki sistem informasi yang dimana tiap platform itu mengimplementasikan satu layanan yang spesifikasi prosesnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemberi layanan. Platform yang berbeda-beda dengan perangkat lunak ini open source atau proprietary yang dijalankan di atas jaringan kampus, wireless and LAN. Beberapa komponen sistem informasi itu bisa saling berinteraksi. Selanjutnya ada IT infrastruktur strategis. Nah, strategi infrastruktur teknologi informasi ini merupakan isu sentral dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam bisnis maupun dalam manajemen sistem informasi. Infrastruktur teknologi informasi telah menjadi alat yang dapat mempengaruhi kemampuan perguruan tinggi itu untuk mencapai keunggulan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Infrastruktur teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai fondasi dasar dari kapabilitas teknologi informasi.
Nah, kapabilitas teknologi informasi ini meliputi internal technical atau peralatan, software, dan network maupun human expertise yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang dapat dipercaya. Penanganan teknologi informasi di Untirta ditangani oleh sebuah unit tersendiri, yaitu UPT Data dan Informasi Untirta, yang bertanggung jawab atas pengelolaan langsung infrastruktur TI Untirta pada tingkat operasional. Business application. Nah, identifikasi kebutuhan dan pemilihan aplikasi merupakan keputusan yang penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi yang terpilih harus mencerminkan dukungan terhadap strategi perguruan tinggi. Aplikasi-aplikasi yang telah diimplementasikan di Untirta saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada portal akademik atau Siakat Untirta, ada sistem informasi kinerja Untirta atau Sikita, ada sistem pembelajaran daring atau Sepada, ada sistem informasi tugas akhir dan skripsi atau Sista, ada sistem aplikasi rumah tangga atau Sirata, ada sistem informasi surat keputusan atau Siska, ada sistem informasi kampus Merdeka atau SIMerdeka, ada dashboard Untirta, dan lainnya. Selanjutnya ada IT investment. Keputusan-keputusan tentang investasi TI di Untirta itu dilakukan berdasarkan tujuan atau kepentingan yang bersifat umum atau bersama. Alokasi investasi teknologi informasi didasarkan pada infrastruktur dan pemrosesan transaksi-transaksi. Nah, ini pembahasannya Wu atau style. Pihak-pihak yang memiliki hak untuk memberikan masukan dan mengambil keputusan dalam tata kelola teknologi informasi, dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan pada domain-domain tersebut yang adalah seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang pertama, kategori bisnis monarki. Pengambilan keputusannya yaitu oleh eksekutif puncak di Untirta dilakukan oleh rektor Untirta. Yang kedua ada IT monarki. Pengambilan keputusan itu jabatan atau unit spesialis TI di Untirta, kepala UPT Data dan Informasi Untirta atau Pusda-Info. Yang ketiga ada feodal. Pengambilan keputusan itu unit-unit akademik atau administratif yang mengambil keputusan secara mandiri. Di sini bisa para ketua dekan, para ketua jurusan prodi, para kepala unit, dan para kepala prodi. Selanjutnya ada IT duopoli. Ini pengambilan keputusan itu kombinasi spesialis teknologi informasi dan salah satu kelompok lain atau eksekutif puncak atau unit akademik atau administratif. Di Untirta bisa kepala UPT, Pusdinfo plus para dekan atau ketua prodi. Selanjutnya ada federal. Federal pengambilan keputusan itu kombinasi eksekutif puncak dan unit-unit akademik atau administratif. Di Untirta bisa dilakukan oleh rektor atau wakil rektor 2 dengan para ketua jurusan atau para kepala unit atau para kepala biro. Selanjutnya yang keenam ada anarki, itu sentralistik. Satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Di Untirta dari kalangan misalkan tim UPT kepala unit. Dan ini merupakan matriks dari Well and Ross terkait e-governance archetypes, di mana ada Wu dan Watt. Pertama, punya bisnis monarki. Di Untirta, bisnis monarki ini dilakukan oleh rektor Untirta, di mana dalam pemutusan terkait e-governance itu bisa dilakukan di IT Principles, memberikan inputan dan keputusan. Di IT Infrastruktur Strategis memberikan keputusan. Di Business Application memberikan keputusan. Yang di IT Investment memberikan input dan keputusan. Selanjutnya, IT monarki ini kepala Pusda Info berperan dalam IT Principles ini memberikan input dan keputusan. Di IT Arsitektur memberikan input dan keputusan. Di IT Infrastruktur Strategis memberikan input dan masukan. Di Business Application itu memberikan input saja. Di IT Investment memberikan input dan keputusan. Selanjutnya ada feodal. Ini terdiri dari para dekan ataupun kepala ketua jurusan atau para kepala unit dan kepala biro.
ini bisa memberikan keputusan pada IT Principal ini hanya input, IT Arsitektur hanya input, di Business Application Needs input dan putusan, di IT Investment ini input dan putusan. Selanjutnya Federal ini di Untirta ini bisa wakil kepala rektor dengan para ketua jurusan yang berperan dalam IT infrastruktur strategisnya ini memberikan inputan, di Business Application Needs-nya memberikan inputan, di IT Investment memberikan inputan. Selanjutnya Duopoli ini bisa kepala UPT Pusda Info dan para dekan. Berperan dalam IT Principal ini memberikan inputan saja, di IT Infrastruktur Strategis memberikan inputan saja, dan di IT Investment juga hanya berikan inputan saja. Terus anarki ini dari kalangan tim UPT kepala unit saja, memberikan pengaruh terhadap IT arsitektur itu memberikan inputan saja, IT infrastruktur strategis memberikan inputan saja. Nah, kesimpulannya, maka dalam hal pengukuran kinerja IT governance yang baik di Untirta menggunakan IT monarki, di mana peran Pusda Info dalam memberikan pengaruh atau keputusan dalam informasi teknologi di Untirta sangat signifikan pengaruhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.